akhiruhu itqun minan nar. Artinya awal-awal bulan Ramadan merupakan rahmat bagi kaum muslimin muslimat yang beriman yang menjalankan ibadah puasa, dan di tengah-tengahnya Allah menurunkan ampunan kepada yang menjalankan ibadah dengan sebaik-baiknya. Dan insya Allah ketika kita bisa menjalankan sampai akhir Ramadan, maka insya Allah akan dibebaskan dari api neraka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ah ila yaumil qiyamah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kaum muslimin muslimat dimanapun berada, rahimakumullah. Alhamdulillah, di minggu pertama Ramadan 1444 Hijriah kita semuanya diberikan kesehatan. Mudah-mudahan bisa kita manfaatkan kesehatan ini untuk meningkatkan ibadah kita pada Allah Subhanahu wa taala. Ada satu keistimewaan di bulan Ramadan. Salah satunya adalah ada bulan Ramadan ini adalah bulan yang sangat dinanti-nantikan, di mana bulan ini adalah bulan yang penuh keberkahan. Awwaluhu rahmah wa awsatuhu maghfirah wa akhiruhu itqun minan nar. Artinya awal-awal bulan Ramadan merupakan rahmat bagi kaum muslimin muslimat yang beriman yang menjalankan ibadah puasa, dan di tengah-tengahnya Allah menurunkan ampunan kepada yang menjalankan ibadah dengan sebaik-baiknya. Dan insya Allah ketika kita bisa menjalankan sampai akhir Ramadan, maka insya Allah akan dibebaskan dari api neraka. Kaum muslimin muslimat rahimakumullah, di dalam keistimewaan bulan Ramadan salah satunya adalah adanya namanya Lailatul Qadar, atau disebut dengan malam 1000 bulan. Apa maksud daripada malam 1000 bulan? Yakni di mana siapapun yang bisa mendapatkan malam itu dengan sebaik-baiknya, beribadah dengan sebaik-baiknya, menjalankan puasa di siang harinya, maka malamnya itu akan dicatat dia seperti ibadah melebihi daripada ibadah 1000 bulan. Insya Allah semua sudah banyak tahu. Tetapi ingin saya ketengahkan di sini adalah apa salah satu asal usulnya munculnya malam 1000 bulan atau Lailatul Qadar. Dikisahkan bahwa suatu saat ada namanya Utsman bin Hasan bin Ahmad Asy-Syakir menyatakan bahwa Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma pernah meriwayatkan, mengisahkan di mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah diberikan cerita atau kisah umat sebelumnya, yaitu zaman Bani Israel sebelum Nabi Muhammad. Ada satu kisah di mana di tengah-tengah kaum Bani Israel itu ada kekasih Allah, wali-walinya Allah. Ia memiliki kekuatan yang luar biasa. Hampir setiap harinya dipakai waktunya untuk berjuang menegakkan agama Allah. Kemudian karena dia memiliki kelebihan yang tidak ada tandingannya, akhirnya banyak kaum-kaum yang membangkang atau yang tidak mau percaya pada ajakannya itu, kemudian bau-membau ingin melakukan pembunuhan terhadap kekasih Allah itu. Ketika kekasih Allah itu dimusuhi, semakin kuat karena dia oleh Allah diberikan kelebihan senjata,
Apa itu? Senjatanya adalah tulang dari rahang unta. Tidak tahu bagaimana ceritanya, dia menemukan rahang unta, ya. Kemudian rahang unta itu dipakai sebagai senjata, bagaikan sebilah pisau, di mana-mana dipegang. Ketika dia sudah memegang rahang unta itu, musuh berapapun dia bisa membabat habis dalam waktu sekejap. Keistimewaan rahang unta itu ketika dipakai di mana saja dia bisa mencukupi kebutuhan. Dia termasuk memang ahli perang, ahli membela agama Allah. Tapi itu senjata yang sangat sederhana tapi memiliki keistimewaan, yaitu rahang unta. Suatu saat musuhnya itu merasa kewalahan, bagaimana bisa menghadapi satu orang kok sulit, padahal musuh itu telah bahu-membahu dengan kelompok-kelompok yang lain untuk menumpas atau mengalahkan kekasih Allah itu. Ternyata kesulitan demi kesulitan tidak bisa ditemukan, bahkan musuh semakin banyak korbannya. Akhirnya musuh itu melakukan permusyawaratan bagaimana bisa mencari tahu kelemahan daripada kekasih Allah itu. Akhirnya salah satu jalan adalah diputuskan melakukan pendekatan, melobi, merayu kepada istrinya kekasih Allah itu. Suatu saat kekasih Allah itu tidur, istrinya diajak ngobrol bagaimana bisa mengalahkan kekasih Allah itu. Kekasih Allah itu saat tidur, istrinya dikasih berbagai perhiasan, uang dan sebagainya, bagaimana supaya bisa mengikuti petunjuk daripada musuhnya. Ketika musuhnya memberikan petunjuk-petunjuk, si istrinya menyatakan saya tidak mampu karena keperkasaan suaminya. Akhirnya sudah gini aja, ikat saja, ketika tidur diikat sekuat tenaga, ikat tangan dan kakinya. Dicobalah malam pertama, diikat kakinya sama tangannya diikat oleh istrinya, dengan harapan istrinya dapat imbalan kekayaan dari musuhnya kekasih Allah itu. Apa yang terjadi? Ketika malam bangun, seketika ikatan-ikatan yang ada dalam kaki dan tangannya itu semua menjadi putus. Akhirnya istrinya merasa angkat tangan kembali kepada musuhnya. Musuhnya bilang, kalau gitu ganti, jangan tali, tapi ganti dengan ikat dengan rantai. Ini rantainya, siapkan. Nanti malam kalau tidur, maka keduanya silakan diikat, baik kaki maupun tangannya. Nanti saya akan membunuh, pokoknya sudah diikat dulu. Ternyata begitu diganti dengan rantai, malam kedua rantainya di tengah malam oleh kekasih Allah itu juga langsung putus. Begitu seterusnya, akhirnya kehilangan akal. Kemudian musuh-musuhnya menyatakan, kalau gitu coba kamu tanya apa rahasia yang dimiliki, apa kekuatan yang melebihi itu bisa ditumbangkan dengan apa, coba rayu supaya bisa dibuka rahasianya. Ternyata dia mengatakan, wahai istriku, kamu kan tahu sendiri saya punya rambut panjang yang kami pintal menjadi 8. Rambut panjang ini kekuatannya luar biasa. Maka kalau rambut saya ini masih utuh, masih bagus, aman. Tapi kalau sudah putus ya nggak tahu lagi. Akhirnya tahu bahwa itu ternyata ada kekurangan atau pengapesan bahasa Jawanya itu, atau menjadi salah satu titik lemahnya daripada kekasih Allah itu. Akhirnya malam keempatnya dilakukan ya strategi yang terakhir, yakni ke-8 tali itu yang 2 diikatkan kaki, yang 2 lagi diikatkan kaki satunya, yang 2 lagi diikatkan lagi tangan, yang 2 lagi diikatkan tangan yang kiri, sehingga 4-4-nya itu terikat oleh rambutnya sendiri yang panjang itu, yang dikelabang atau dipintal menjadi 8. 8 tadi dibagi menjadi 4, akhirnya semua terikat pada kaki dan tangannya. Begitu bangun
kaget. Kenapa kok ada yang mengikat saya? Istrinya jawab, saya wahai kekasih Allah, saya yang mengikat. Apa tujuan kamu? Saya tujuannya ingin mencoba apa kekuatan rambut itu. Saya hanya ingin coba. Ternyata setelah dicoba, ya, ternyata Sam'un atau kekasih Allah itu tidak bisa membuka atau mencopot karena dengan terikat oleh talinya rambut yang ada di kepalanya itu. Akhirnya kekuatan yang sudah betul-betul lumpuh itu dimanfaatkan oleh musuhnya, langsung dipegang, kemudian dikoyok bersama-sama, diikat di tiang yang besar di bangunan, kemudian telinganya, hidungnya, semua anggota tubuhnya diikat sama diputus-putus, dipotong-potong sehingga menjadi beberapa bagian, dimutilasi. Hampir semua anggota tubuhnya terputus semua, tinggal rambutnya saja sama tubuhnya. Akhirnya ketika dalam kondisi yang serba tidak menentu itu, sudah dalam kondisi kejepit karena kelemahannya sudah ketahuan oleh musuhnya, akhirnya Allah memberikan wahyu, memberikan ilham pada dirinya supaya dia meminta kepada Allah. Akhirnya dalam hatinya, ya Allah, saya dalam kondisi yang terjepit seperti ini, apa yang saya lakukan ya Allah? Saya minta kepada Engkau ya Allah, berilah kami kekuatan yang bisa menghancurkan semuanya, yaitu bisa merobohkan bangunan ini dengan kekuatan atas izin Engkau ya Allah. Akhirnya dengan berdoa yang sangat mustajabah, akhirnya semua bangunan itu roboh, bahkan tiang yang dipakai untuk mengikat pun juga hancur berkeping-keping, sehingga kekasih Allah itu bisa menjadi bangun lagi, bahkan bangkit lagi. Seketika itu setelah terjadinya peristiwa dicincau atau dimutilasi sebanyak itu, akhirnya kekasih Allah itu berdoa, ya Allah, saya sejak mulai ini akan terus beribadah kepada Engkau ya Allah, sebagai rasa syukur saya kepada Engkau. Saya akan 1000 malam akan terus, ya 1000 bulan akan terus beribadah, kalau malam dan paginya, siangnya akan puasa. Setelah itu, setelah mendapat cerita seperti itu, kemudian disampaikan oleh Rasulullah kepada sahabat-sahabatnya. Akhirnya sahabatnya bertanya, wahai Rasulullah, apa kira-kira pahala yang diterima oleh kekasih Allah itu? Ternyata jawabnya adalah pahalanya yang ada yang tahu hanya Allah. Akhirnya Allah memberi wahyu kepada Nabi Muhammad bahwa pahalanya adalah sama dengan pahala yang aku berikan, yaitu Lailatul Qadar. Maka setelah ini, wahai umat Muhammad, kamu semuanya akan bisa menikmati. Kamu semua akan bisa menikmati pahala seperti kekasih Allah itu, bisa berjuang di jalan Allah. Walaupun usianya pendek, tapi kalau mendapatkan pahala Lailatul Qadar, insya Allah bisa melebihi kekuatan daripada kekasih Allah yang diceritakan oleh malaikat Jibril itu. Wahai Muhammad, tenang, kamu dan umat kamu akan bisa meraih pahala seperti kekasih Allah yang perkasa, yang bisa mengalahkan musuh-musuhnya dalam sekejap. Ternyata itu bisa kamu imbangi dengan manakala kamu dan umat-umat kamu mendapatkan Lailatul Qadar. Semoga kita semuanya akan mendapatkan kesempatan mendapatkan Lailatul Qadar. Salah satu ciri-ciri kalau malam itu turun Lailatul Qadar adalah di malam itu hening, tidak ada hujan, tidak ada angin, tidak ada petir. Di malam itu sangat betul-betul sunyi senyap, tetapi sejuk dan tidak panas. Panas dan tidak sejuk. Itu salah satu ciri-ciri kalau Lailatul Qadar telah jatuh pada malam itu. Kemudian siang paginya ketika matahari terbit itu sinarnya tidak mensilaukan. Sinarnya adalah kekuning-kuning merah. Dia menunjukkan bahwa itu habis datangnya Lailatul Qadar. Mudah-mudahan sekelumit cerita ini kita bisa mendapatkan kekuatan seperti kekuatannya kekasih Allah yang dalam berita atau cerita itu kemudian disebut dengan Sam'un, atau mungkin dalam film-film barat disebut dengan Samson. Itu adalah orang yang sangat perkasa, bisa melebihi
beribu-ribu manusia dalam sekejap dengan kekuatan dan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita bermanfaat dalam hidup kita dan semoga kita bisa mendapatkan Lailatul Qadar setiap bulan Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Demikian sekilas cerita, mudah-mudahan bermanfaat. Hadanallahu wa iyyakum, waffaqanallahu lima yuhibbu wa yardah, wa afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.